Polres Kebumen telah menetapkan 1 tersangka dalam kasus dugaan penipuan investasi bodong berkedok perusahaan New World Sport NWS. Tersangka, seorang perempuan berinisial N, 29 tahun, merupakan karyawan swasta asal Klirong dan berperan sebagai leader lokal NWS. Modus operandi yang digunakan NWS adalah menjanjikan keuntungan besar dalam waktu singkat kepada calon investor. Mereka mengajak calon investor melalui acara pertemuan dan tasyakuran kenaikan level keanggotaan NWS. Namun, penyidik menemukan bahwa NWS tidak terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan OJK dan tidak memiliki izin resmi. Total kerugian korban ditaksir mencapai 2,5 miliar rupiah. Dengan jumlah korban mencapai sekitar 1.000 orang. Kapolres Kebumen, AKBP Eka Baasit Syamsuri, menyatakan bahwa polisi masih melakukan pendalaman untuk mengetahui apakah ada pihak lain yang berperan dalam kasus ini. Tersangka dijerat pasal 378 KUHP tentang penipuan dengan ancaman pidana penjara maksimal 4 tahun. Dan hari ini Selasa 2 Desember tahun 1925, para korban ditemani kuasa hukum para korban, Dr. Haji Teguh Purnomo SH MHMKN, serta rekan-rekan dari DPC Pradi Kebumen mendatangi Polres Kebumen untuk meminta klarifikasi perkembangan kasus tersebut. Dalam pertemuannya dengan pihak kepolisian, ia menyebutkan bahwasannya saat ini penyidikan masih berlanjut. Dirinya juga meminta kepada pihak kepolisian untuk tidak hanya berhenti dengan mentersangkakan tersangka saja, tapi hak-hak para korban juga harus ada tindakan khusus selanjutnya. Ya, jadi kalau kita mendengar penjelasan dari Satreskrim Polres Kebumen tadi bahwa terkait proses sekarang sudah dilakukan penyidikan dan sudah ada tersangkanya, dan tersangkanya ini sudah diidentifikasi jelas ya oleh kepolisian. Tetapi memang ada beberapa hal yang kami berikan masukan kepada Polres Kebumen. Yang pertama adalah tentunya Polres ini harus melakukan tugas-tugas law enforcement plus ya bahasa kami. Apa itu law enforcement plus? Itu adalah tidak hanya sebatas mentersangkakan orang ya, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana hak-hak daripada pelapor ini nanti bisa dikembalikan. Dalam pertemuan yang berlangsung sekitar 1 jam tersebut, kuasa hukum korban menyatakan jika memungkinkan dan ada kesepakatan si pelaku dengan para korban untuk menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan. Akan tetapi, jika cara tersebut tidak dapat dilakukan, maka proses hukum akan tetap berjalan. Dan tidak menutup kemungkinan, juga tidak hanya pasal 378 yang akan menjerat si pelaku, tetapi akan ada undang-undang perbankan juga yang akan menjeratnya. Gampang. Terus yang berikutnya adalah yang penting tadi juga kita bicarakan dengan pihak kepolisian bahwa restorasi justice ini kan juga sangat dimungkinkan dalam proses penyelesaian perkara ini ya. Antara lain adalah kalau misalnya nanti itu bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, itu akan lebih baik. Jadi kalau misalnya tidak bisa diselesaikan dengan kekeluargaan, bukannya hanya pasal 378 penggelapan penipuan, tetapi kalau memungkinkan itu digunakan undang-undang perbankan, karena undang-undang perbankan itu jelas ada ancaman minimalnya, sehingga tidak ada kemungkinan orang yang melakukan itu nanti hukumannya akan lebih berat. Dan ini juga tidak ada kemungkinan nanti adanya potensi tersangka baru ya yang turut serta ataupun yang kerjasama dengan tersangka yang sekarang ada untuk mengumpulkan dana-dana tersebut. Dengan adanya pertemuan antara kuasa hukum korban dengan pihak kepolisian, nampaknya para korban kini sedikit bisa bernafas lega. Mereka tinggal menunggu proses yang sedang dilakukan oleh penyidik. Demikian headline news petang ini. Dari lantai 1 Gedung Putih Tower GPT TV mengabarkan, dan nantikan headline news berikutnya.